Tidak terasa teman-teman, kita sudah ada di episode 10 King of Tears, di mana di episode 9 kemarin, akhir episode 9 kemarin nampak Hyung lagi beradu kekuatan bersama salah satu orang suruhan dari Pak Yon ya. Dan sementara itu Hain didatangi oleh Pak Yon. Seperti apa kisah selanjutnya? Kita langsung saja masuk di episode 10 bersama saya Kerja Vlog Official. Jadi di awal video memperlihatkan Sechol yang sedang sibuk mencari koneksi wifi yang mengarahkannya langsung ke tempat kakak dari Hyun. Selanjutnya kita diperlihatkan atas perkelahian terjadi di episode sebelumnya, di episode 9 terakhir, di mana Hyun dihadang oleh beberapa orang yang notabene-nya adalah suruhan dari Pak Yon. Dan di sini sudah jelas ternyata perkiraan kita itu salah, bukan telepon dari Hain yang pada saat itu diterima oleh Pak Yon atau tidak dijawab oleh Pak Yon. Dan di sini setelah kabur-kabur dari penglihatan Hain, akhirnya Pak Yon nampak di depannya dan berkata, "Oh, kamu sembunyi di rumah mantan suami kamu." Dengan berdalih tentang penyakit yang dialami oleh Aeng yang tidak perlu diketahui oleh keluarga, akhirnya Pak Yon bisa berkata bahwa silakan kembali dan jangan buat aku lebih jahat lagi. Kembalilah di perusahaan karena posisimu masih tersedia. Nah, pada saat itu Su Cheol juga berada di tempat itu dan berusaha memukul Pak Yon, tapi tidak bisa lah. Namanya juga ya bagaimana ya, kita ketahui bersama, dia anak mami lah. Sebulan dari situ Pak Yon langsung menghubungi istri dari Su Cheol, Chondae, untuk memastikan bahwasanya jangan sampai menghubungi kembali ke sini. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya Hyung kembali ke rumah dan ternyata sudah dinantikan oleh Haen. Dan Haen yang sudah melihat wajahnya yang nampak ada luka, dia langsung membawanya ke kamar dan mengobatinya, termasuk memberikan salep pada bibirnya. Dan di sini dia pun berkata, jangan sampai ini terulang kembali. Kalau misalkan itu terulang kembali, maka aku akan membunuhmu. Dan terus misalkan jangan pernah lakukan ini dengan alasan tentangku. Singkat cerita, di esokan hari pada saat sarapan pagi, ternyata antara Su Cheol dan Hyun sama-sama luka dan dengan alasan dia katanya jatuh. Sebelum Hyun berangkat ke kantor, Su Cheol menghampirinya dengan maksud dan tujuan untuk memberitahu kepada Hyun bahwasanya Pak Yon datang kemarin. Namun Haen tiba muncul berada di belakangnya. Dan pada saat itu sebelum berangkat kerja, Hyun pun diobati lukanya, termasuk dibelikan plaster di mukanya ya. Namun sebelum berangkat ternyata dia tidak jadi berangkat. Dia mendelay keberangkatan dia dan pada akhirnya makan es krim sambil bicara-bicara di situ. Di tengah pembicaraan di antara mereka, Hyun pun mengatakan jika ini akan terulang kembali apakah akan berbeda ke depannya. Namun Haen menjelaskan, kamu sebenarnya bisa hidup lebih bahagia dan menemukan yang lebih baik daripada saya. Namun Hyun menjelaskan bahwa apapun itu aku tetap akan memilih kamu. Masalah selanjutnya muncul di mana Pak Yon memberikan mutasi kepada Hyun dan dari posisi direktur hukum sebelumnya. Atas pernyataan Pak Yong, akhirnya Hyun mengetahui bahwa dia datang ke Yundori, ke kampung halamannya untuk menemui Haen kemarin. Grace bertemu dengan nenek lampir pada saat itu dan dia diberikan tugas yang baru untuk menemukan si kakek yang telah diculik oleh Pak Yon, dengan asumsi dia akan diberikan posisi sebagai direktur selanjutnya kalau misalkan dia berhasil menemukannya. Su Cheol yang sedang frustasi karena tidak bisa mengirim pesan apapun kepada istrinya, akhirnya dia berterima kasih kepada kemenakan dari Hyun karena melalui game itu dia ingat pada istrinya dan dia ternyata juga masih berteman di game itu. Singkat cerita, Hyun dan temannya yang satu menemui Grace, si pembantu laknat ini, dan mengancamnya atas tuduhan mengatur perceraian orang-orang kaya, termasuk dia akan dihukum dengan pasal tentang pajak-pajak mengenai usaha-usaha yang telah dia buka itu. Di tengah negosiasi akhirnya bibit dari Haen muncul di situ dan akhirnya dia dibawa untuk rapat bersama dengan berdalih bahwasanya
Semua tuntutan yang disebut sebelumnya tidak akan terjadi jika dia membantu untuk menangani masalah ini. Di kampung halaman nampak ibu dari Hain itu mau membeli kopi, namun ternyata uangnya tidak ada, termasuk kartunya itu tidak bisa. Namun ibu dari Hyun datang dan mentraktirnya, tapi itu tidak semua, bukan gratis ya. Akhirnya dia dipekerjakan di kebun. Di sini asisten dari Hain mendatanginya di pedesaan dan membawakan sebuah berkas untuk ya semacam bukti-bukti lah. Dan dari sini dia mengetahui bahwa Hyung itu sudah dimutasi sebelumnya di posisinya. Singkat cerita, di malam harinya ibu dari Hayen itu pertama kalinya bisa makan secara lahap dan tidur secalap karena ya pagi harinya ya bekerja kan. Pada malam itu Hyun meminta Hayen untuk bertemu di depan rumah dan lagak-lagaknya di sini Hyung itu 네, cemburu, 괜히 apalagi dia 이런저런 tidak 피해보는 거 berkata 부담스러워. secara langsung Hayen bahwa Pak Yon datang untuk menemuinya. Di sini ibu dari Hyun tidak sengaja mendengar percakapan telepon Hayen bersama dokternya dan pertama kalinya dia mengetahui bahwa Hayen sakit, apalagi sakit parah. Dia pun langsung mendatangi Hyun dan bertanya sejujurnya apa yang terjadi sebenarnya. Dan saat itu Hyun pun menjelaskan dan sangat bersedih menjelaskan kepada ibunya bahwa dia sangat menderita selama ini. Dia mengalami penyakit kanker otak yang membuatnya itu tidak bisa hidup lebih lama kembali, dan dia bertitip pesan agar ibunya bisa menjaganya ketika dia bisa pergi bekerja. Namun ayah dari Hyun itu salah sangka, dia kira misalkan karena dia sudah tidak jadi kepala desa, akhirnya ibunya bersedih. Pede banget sih. Dan pada saat itu di sarapan pagi, ibunya memasak banyak makanan yang tidak seperti biasanya dan memanggil makan Haen di sampingnya. Dan sementara itu akhirnya Sucul bisa menghubungi lewat game istrinya dan memberitahukan tentang vaksinasi anaknya. Selanjutnya akhirnya Hain memutuskan untuk menerima tawaran dari Pak Yon untuk mengambil posisi tersebut dan mendatangi grup Queens. Akhirnya dia tiba. Nah, Hyun di sini mengetahuinya, akhirnya dia terburu-buru juga untuk mendatangi tempat press conference yang akan dilaksanakan itu. Namun sikap dingin yang ditunjukkan oleh Hayen pada saat itu membuat Pak Yon merasa percaya diri. Singkat cerita, akhirnya terjadilah konferensi pers yang dilaksanakan oleh Pak Yon bersama Hayen, dan tiba pada saat Hayen berbicara, dia di sini ternyata tidak mengikuti arahan yang tertulis di depannya di layar itu, malah dia mengatakan bahwa saat ini aku sedang diancam oleh Pak Yon dan saya memiliki buktinya. Wah, sungguh di luar nalar teman-teman. Jangan lupa nantikan di episode selanjutnya kita sama-sama ya. Penasaran banget guys. Ya, oke. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.